Saya baru mau kenalin nih sama Prudential. Ya. Oke, teman-teman, kita lanjutin lagi ya. Jadi, teman-teman ya, Prudential itu sebenarnya home base-nya itu ada di Inggris ya. Pertama kali didirikan di Inggris, tepatnya di daerah Hatton Garden di kota London, teman-teman. Ya, pada tanggal 30 Mei 1848. Lalu pada tahun 1923, Prudential itu mengembangkan bisnisnya ke tanah Asia pertama kali, teman-teman. Ya, tepatnya di kota Calcutta di negara India. Tahun 61, Prudential juga hadir di Amerika Serikat, tapi sejak tahun 86, Prudential itu mengakuisisi perusahaan yang namanya Jackson National Life. Ya, jadi nanti kalau suatu hari teman-teman berkesempatan jalan-jalan ke Amerika, ya, terus ketemu nih perusahaan yang namanya Jackson National Life, itu saham mayoritasnya sudah dimiliki oleh Prudential. Ya, karena di Amerika sana ada Prudential yang lain, teman-teman. Ya, logonya bukan Lady Pru seperti ini, tapi logonya itu adalah gunung es, teman-teman. Nah, itu adalah Prudential yang lain. Ya, lalu pada tahun 94, Prudential kembali memekarkan bisnisnya di Asia, teman-teman, tepatnya di negara Hong Kong. Ya, dan Prudential Hong Kong ini ditunjuk sebagai Regional Head Office, ya, atau kantor cabang untuk wilayah Asia. Makanya kita sebut Prudential Hong Kong ini sebagai PCA, atau Prudential Corporation Asia. Tahun berikutnya, tahun 95, Prudential hadir di Indonesia, ya teman-teman. Pusatnya di kantor Jakarta dan memiliki 6 kantor cabang ya sampai saat ini, yaitu ada Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, hingga Batam. Lalu pada tahun 2022 ini adalah hasil bisnis dari Prudential ya teman-teman. Total pendapatan premi kita 23 triliun, aset kita 72 triliun, dana kelolaan kita 66 triliun, dan RBC kita adalah 423%, teman-teman. Ya, RBC ini adalah risk based capital atau rasio kemampuan perusahaan asuransi untuk membayarkan klaimnya. Ya, kalau dari OJK itu minimal rasionya adalah 120%, teman-teman. Ya, dan kita ada di angka 423%. Jadi sudah dijamin aman nih, teman-teman. Ya, Prudential itu mampu sekali untuk membayarkan klaim-klaim dari nasabahnya. Lalu pada tahun 2022, Prudential Syariah melakukan spin-off ya teman-teman, atau pemekaran bisnis mandiri untuk berfokus melayani masyarakat Indonesia yang membutuhkan asuransi, tapi basisnya adalah syariah, teman-teman. Ya, ini sekilas perjalanan kita dari tahun 1848, teman-teman. Ya. Lalu selama berdiri di Indonesia, Prudential juga meraih berbagai penghargaan. Ya, di sini nggak bisa saya sebutkan satu persatu, ya, tapi di sini saya mention saja sedikit dari yang kita dapatkan di tahun 2022. Ya, salah satunya adalah penghargaan untuk Ibu Dani, ya, selaku Presiden Direktur kita yang mendapatkan predikat dalam Top 100 Most Outstanding Women in Financial Sector di tahun 2022. Ya. Lalu untuk Prudential Syariah juga nggak kalah kan ya teman-teman. Prudential Syariah mendapatkan penghargaan sebagai pendapatan kontribusi terbesar pada tahun 2021 di ajang Best Syariah 2022 oleh majalah Investor. Ya, jadi seluruh penghargaan ini kita raih itu dari pihak ketiga ya teman-teman, bukan Prudential yang ngadain sendiri, terus Prudential yang menang sendiri. Ya, tentunya seluruh penghargaan ini nggak bisa kita raih kalau bukan dari kerjasama, dedikasi ya teman-teman. Alhamdulillah kita udah mencapai banyak penghargaan, dan semoga dengan bergabungnya teman-teman di Prudential ya, teman-teman bisa mendapatkan penghargaan individu dan berkontribusi untuk mendapatkan penghargaan kolektif untuk Prudential Indonesia.